Apakah lo pernah ngerasa sibuk banget sampai lupa yang lo lakuin? Atau mungkin lo pernah ngerasa bahwa lo nggak bisa mencapai tujuan lo yang udah lo buat dari lama banget, atau justru tiba-tiba mogok di tengah-tengah? Karena selama usaha kalau nggak ngelihat hasil apapun, mungkin lo ngerasa bahwa usaha lo itu nggak membawa makin dekat dengan ketujuan. Kalau jawaban lo buat pertanyaan-pertanyaan tadi itu kebanyakan iya, berarti lo berada di video yang tepat. Karena di video kali ini, gue bakal bantu lo untuk jadi lebih produktif dan mampu mencapai tujuan. Nah, ngomong-ngomong tentang produktivitas, apa sih yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas adalah kemampuan kita buat bekerja dengan efisien dan memaksimalkan output. Maksudnya gimana sih maksimal output? Nah, maksudnya adalah lo bisa bekerja pakai cara-cara tertentu yang efektif dan efisien, supaya outputnya atau hasilnya nanti bisa maksimal. Misal lo ada ujian masuk universitas, terus gimana caranya biar output yang maksimal gitu? Hasil belajar bisa maksimal tentu ada banyak. Kalau bisa rapihin meja belajar, lo biar nyaman gitu belajarnya. Lo bisa matiin HP biar lo nggak ke distract. Dan mungkin bikin rangkuman biar lebih mudah diingat. Nah, dengan pakai strategi-strategi tadi, dengan cara-cara tadi, output lo dalam hal ini nilai lo akan lebih besar, meningkat dan lebih maksimal. Dan lo akan lebih ngerti sama materi pelajaran kalau lo pakai cara-cara tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka lo adalah orang yang produktif. Kenapa? Karena lo udah tahu dan cara beneran bikin output pekerjaan lo jadi lebih maksimal. Nah, sekarang gimana caranya lo bisa jadi lebih produktif dalam mencapai tujuan? Langkah pertama, tentuin tujuan dan prioritas. Lo coba tulis apa aja sih yang emang jadi tujuan utama lo, dan fokus apa yang lo tulis di awal. Selain lo menentukan tujuan lo tadi, juga perlu nih menentukan hal yang berlawanan dengan tujuan lo atau hal yang menghambat tujuan lo, supaya lo bisa memotong hal-hal yang mungkin yang kurang penting dari kebiasaan lo jadi bakal jauh lebih fokus. Selain lo menentukan tujuan lo tadi, juga perlu nih menentukan hal yang berlawanan dengan tujuan lo atau hal-hal yang mungkin bisa menghambat tujuan lo, supaya lo bisa memotong hal-hal yang mungkin kurang penting dari kebiasaan yang jadi bakal jauh lebih fokus. Dan energi lo jadinya juga bakal lebih banyak yang disediakan buat tujuan yang lebih cepat dalam pencapaiannya. Lo bisa pakai strategi SMART dalam menentukan tujuan lo, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time limit. Pertama, spesifik. Tujuan utuh harus jelas misalnya. Lebih baik lo bikin goal yang spesifik. Misalnya udah nabung sampai 3 juta. Di bulan Juni ketika spesifik kayak gitu ada angkanya terukur gitu kan. Itu jauh lebih enak. Dan ukuran ini berhubungan sama yang kedua yaitu measurable. Yaitu ya bisa diukur gitu kan. Misalnya tujuan lo adalah untuk menyelesaikan tugas esai di akhir minggu. Lo bikin dia jadi terukur. Misal dengan indikator bahwa lo perlu menulis nih at least 2 halaman per hari. Kalau udah kayak gitu, jadi enak gitu ada indikator yang bisa nentuin apa kalau udah berhasil atau masih belum bisa nih mencapai goals. Yang ketiga dan keempat adalah achievable dan realistis. Bikin goal yang gede itu bagus, tapi ingat untuk selalu realistis. Punya nggak lo resource untuk mencapai tujuan itu? Kalau misalnya dirasa terlalu tinggi, mendingan lo set yang realistis dulu aja deh dalam jangka pendek. Biar tujuan bisa achievable, bisa dicapai gitu sama lo sendiri. Yang terakhir, yang kelima adalah time limited. Bikin batas waktu buat tujuan lo. Kalau dicontohin perbedaan tujuan yang smart dan kurang smart itu kayak gini. Dibandingkan menulis, gue mau jadi kaya atau menjadi seorang yang lebih sukses. Dibandingkan menulis gue mau jadi kaya atau menjadi seorang yang sukses, lebih baik lo nulis gue mau jadi pengusaha dengan omset minimal 80 juta per bulan dalam waktu 1 tahun. Tujuannya ini udah spesifik dan measurable. Nah, udah ada angkanya, achievable, dan juga realistis. Karena bikin bisnis dengan pendapatan segitu dalam waktu 1 tahun itu mungkin banget. Dan karena ada batas waktunya, yaitu 1 tahun. Nah, kalau lo masih keberatan dengan tujuan besar lo, cara kedua yang perlu lakuin adalah lo pecah tuh tujuan jadi beberapa subtujuan. Atau tujuan besarnya jadi beberapa tujuan kecil. Penelitian orang itu cenderung punya tingkat motivasi yang tinggi di awal, tapi di tengah-tengah perjalanan biasanya suka lemot gitu. Nah, cara menyiasatinya adalah dengan sederhananya, misal lo pengen penghasilan 80 juta dalam 4 bulan.
lo turunin aja dalam 80 juta jadi 20 juta per bulan. Jadi, lo nggak terlalu fokus sama tujuan besarnya yaitu 80 juta yang mungkin terkesan cukup jauh gitu. Ya, tapi lo jadi fokus ke goal-goal kecil gitu. Dengan cara ini bisa jadi motivasi buat lo akan cenderung lebih stabil sampai tujuan tercapai. Ketika lo udah punya tujuan, ada baiknya juga lo harus fokus ke tingkah laku lo dibandingkan fokus sama hasilnya. Maksudnya gimana? Jadi gini, dibandingkan lo mencemaskan, aduh gue nyampe nggak ya? Aduh gue merasa nggak ada progres dan sebagainya. Mendingan lo fokus prosesnya, oke? Kalau masih jauh sama hasilnya, nggak usah terlalu dipikirin. Kenapa? Karena terkadang pas kita terlalu fokus sama gue-nya dibandingkan sama perilaku kita, mungkin banyak dari kita yang bakal lupa bahwa untuk mencapai tujuan itu butuh perilaku-perilaku kecil yang dilakukan setiap hari. Kadang, ada orang yang saking cemasnya sama tujuannya, akhirnya nggak dikerjain itu malah jadi prokras. Menunda-nunda karena merasa cemas, semakin mencemaskan tujuan, ya lo semakin nggak fokus sama perilaku lo dan semakin lo nggak ngelakuin perilaku-perilaku yang penting. Nah, makanya dibandingkan lo fokus sama hasilnya, lo fokus aja sama hal yang bisa lo lakuin hari ini. Tanyain ke diri lo sendiri, apa sih hal kecil yang kalau gue lakuin hari ini bakal mendekatkan gue ke tujuan? Kalau udah, namun jawabannya langsung aku tuh nggak usah terlalu cemas sama nanti hasilnya gimana. Udah, santai aja, slow, tapi tetap lo ngelakuin hal yang emang mendekatkan lo ke tujuan. Oke, itu ketiga. Yang keempat dalam proses mencapai finish. Banyak nih orang yang terlalu fokus sama apa yang harusnya mereka lakuin. Harus belajar, harus bekerja, harus olahraga, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang itu suka lupa bahwa supaya kita bisa tercapai, kita juga perlu untuk tidak melakukan hal-hal yang emang nggak perlu dilakuin. Jadi bukan hanya fokus pada hal yang harus dilakuin, tapi juga harus fokus dalam tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi semua kepentingan, tekad aja caranya gimana hindari hal-hal yang mendistrak lo, yang mengganggu proses lo untuk mencapai tujuan akan jauh lebih fokus dan terarah. Nah gitu ya, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan lo pengen nonton lagi video-video lainnya, akhir kata gue harap semoga video ini bisa membuat wajah lebih baik.